Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Fatimah akan mempresentasikan matkul seminar proposal dengan berjudul Upaya Meningkatkan Penerapan Model Active Learning dalam pengembangan hasil belajar siswa kelas 2 di SDN Muarasari 1. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, kemampuan, dan pendidikan karakter siswa dituntut untuk paham materi aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Keberhasilan siswa dalam kurikulum 2013 dilihat dari basis kompetensi yang menekankan pada keseimbangan keahlian, kemampuan akademik para siswa yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan active learning diharapkan memberikan kesiapan terhadap siswa guna menjadi masyarakat atau warga negara mampu meningkatkan hasil yang baik dalam memberikan motivasi untuk minat siswa pada pembelajaran yang baru. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran penerapan model active learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 di SDN Muarasari 1. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran penerapan model active learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 2 di SDN Muarasari 1. Yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran penerapan model active learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 di SDN Muarasari 1. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, bagi siswa, melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga siswa terbiasa dan mampu untuk memecahkan masalah serta berpendapat di dalam penerapan pendekatan model active learning, serta mampu meningkatkan motivasi belajar yang mampu untuk menghindari rasa jenuh pada kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada bagi guru. Guru dapat menjadikan penerapan pendekatan active learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dapat meningkatkan inovasi belajar siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk program yang berkenan dengan pendekatan model active learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui media video animasi. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka. Di sini, yang pertama, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, penerapan model active learning. Model pembelajaran active learning adalah suatu model dalam pengolahan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa atau anak didik. Belajar aktif merupakan perkembangan teori learning by doing. The way menerapkan merupakan perkembangan teori learning. Prinsip-prinsip learning bahwa siswa perlu terlibat dalam proses belajar secara spontan. Dari rasa keinginan
pengetahuan siswa terdapat hal-hal yang belum diketahuinya, maka akan dapat mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip active learning, yaitu stimulus belajar. Stimulus belajar adalah segala hal di luar individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif, taktif, dan lain-lain. Stimulus hendaknya disampaikan dengan upaya membantu agar siswa menerima pesan dengan mudah dan baik. Selanjutnya, ada perhatian dan motivasi. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Perhatian dan motivasi akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk memotivasi dan memberikan perhatian pada kegiatan belajar, guru dapat melakukan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan pembelajaran yang menyenangkan. Motivasi belajar yang diberikan oleh guru tidak akan berarti tanpa adanya perhatian dan motivasi siswa. Bab 3, metode penelitian, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan belajar siswa dengan menggunakan metode active learning. Tujuan ini agar meningkatkan hasil belajar siswa, membangun karakter siswa, menjadikan siswa lebih semangat dalam pelajaran, meningkatkan penguasaan pemahaman siswa terhadap pelajaran melalui keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, B. Pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya instrumen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara pervasif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangles, gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, C. Tempat dan waktu penelitian, yaitu tempat penelitian dilakukan di Tajur SDN Muara Sari 1, Kampung Anyar, ET 1, RW 6, Muara Sari, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. 2. Yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan wawancara kepada guru kelas 2 di SDN Muara Sari 1 dengan menanyakan jumlah siswa, masalah apa saja dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, D. Data penelitian. Menurut Loveland yang dikutip oleh Molchong, yaitu bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan yaitu seperti dokumen. Pada penelitian ini, data diperoleh pada data primer antara lain yaitu, menurut Sugiono 2016, data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan secara langsung. Selanjutnya, E. Teknik dan prosedur pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi secara akurat atau fakta dengan pendukung yang ada di lokasi untuk keperluan peneliti, yaitu observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap. Tujuan penelitian untuk diamati menggunakan penglihatan secara langsung, lalu dikumpulkan dalam bentuk catatan atau berupa rekam. Yang kedua ada kuesioner. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara memberikan sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber yang ditujui. Selanjutnya, prosedur analisis data. Prosedur analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif ini memiliki 4 langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan untuk langkah yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama ada reduksi data. Data ini merupakan langkah dari teknik data kualitatif. Data ini merupakan penyederhanaan dan dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, Siti Fatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.